bekerja dibayar. Ya, Presiden Ridwan harus berpikir seperti itu. Dia bilang gini ke almarhum bapak atau abah, palingan pokoknya Jakarta jadi anjing. Assalamualaikum kawan Haswara, ketemu lagi dengan saya Handoko. Kali ini agak jauhan ini podcastnya. Biasa kan di kantor tuh, indoor di Haswara. Kali ini kita ada di mana nih? Di Bandung. Pasir Luyu. Pasir Luyu ya? Di Sukma Cafe. Kebetulan saya punya temen dulu, tetangga saya satu klaster. Sekarang beliau udah berapa tahun Pak? Di Bandung udah sekitar 3 plus, hampir 7 tahun, 7-8 tahun. Oke, kenalan dulu Pak siapa? Oh, nama saya Benny, asli Medan. Sama? Asli Medan. Jadi sama-sama Medan gitu. Dulu Medan di mana? Medan saya di Pulau Brayan. Pulau Brayan. Aku kan di ini Trisno tuh Utara sekarang. Jadi kalau orang nanya ke saya gimana cara memperkenalkan diri, saya gampang, saya ceritanya nama saya Benny, asal dari Medan, kuliah di Jakarta, rumah saya Bogor, kerjanya di Bandung. Jelasinnya kayak gitu. Lompat-lompat ya. Berarti kalau saya, nama saya Pupo, asal dari Medan, rumah di Bogor, kerja di Jakarta, sekarang di Bandung. Oh, iya. Kita sama nih pakai baju MU. Sejak kapan suka MU? Zaman Eric Cantona. Oh sama. Oh iya. Lu kenapa suka Eric Cantona? Cool aja sih, namanya bagus sebagai pemimpin kan. Dia masih di MU waktu itu nggak ada yang bisa diinin. Saya lihat sih ya si Eric Cantona nih jadi leadernya bagus. Bahkan Sir Alex pun sama dia nggak berani, nggak seperti pemain lain ya. Makanya dia disebut The King kan. Iya, gue tuh suka dia tuh karakternya dia, nggak apa ya, antagonis gitu. Iya. Betul nggak sih? Iya. Gue tuh senang sama orang-orang yang punya karakter seperti itu gitu. Betul, yang nggak butuh pujian dari orang, mau orang suka nggak suka masa bodoh, yang punya sikap dan punya value. Jadi orang pun malah respect sama dia gitu. Jadi dia nggak ngeliat skill itu tahun 96-97 betul. Masih sharp ya? Masih sharp. Ini edisi 98 final Liga Champion. Iya. Kalau nggak salah saya ada yang putih sih, Sapyu Camp. Asal ya, Sapyu Camp. Ini gue Jabstam nih. Ini Jabstam 98. Gue senang dia, tapi kan itu masih kecil lah. Kita kan sama. SMP ya. Nah, baru 2000 awal muncul Kin. Roy Keane. Nah, hampir sama model karakternya. Ya, jadi gara-gara tendangan kungfu. Nah, dia pensiun. Umur 31 cepet banget. Iya. Gue bilang terlalu cepet mata ini untuk kehilangan dia. Iya. Kalau sekarang kan orang kan kayak sekarang Ronaldo 36, 37 masih belum pensiun. Dia 31 lagi jaya-jayanya dia tinggalkan semuanya. Tapi kan dia kasih legacy. Nah, itu dia. Ya, dia ngasih legacy jadi tetap legend. Dia keluar itu berhenti pensiun ketika jaya, bukan ketika udah mulai turun. Nah, kalau pemain sekarang kan banyak kan maksa terus kan sampai udah umur berapa udah pindah ke Liga Qatar, Liga Cina, Liga India segala macam, baru dia sampai kemana tuh Asian sampai ke Persib. Betul. Ini yang kurangnya. Nggak usah jauh-jauh, Schmeichel juga sama. Schmeichel ya? Iya, kalau dari MU dia pindah-pindah. Gue kecewa tuh, gue kira dia tuh bakal pensiun serius. Atau dia pindah kan kalau nggak salah ke City malah. Nah itu dia goblok. Ingat nggak sih kalau lihat dia mau salaman sama Neville, Neville nggak mau, pas lihat dia nggak mau. Betul. Seandainya dia nggak pindah ke City, dia legend. Pasti. Ya legend kan. Makanya sekarang kalau dilihat malah MU tuh lebih hargai Van de Sar daripada Schmeichel gara-gara itu. Bener. Padahal Van de Sar berapa tahun lah? Ya, dia direkrut cuma berapa tahun? Dia dari Fulham. Dia betul, klub yang nggak kurang lah. Dia direkrut ke MU itu umur 34 kalau nggak salah. Udah tua. Makanya ketika kemarin gue lihat Sir Alex Van tahun dia ngomong apa gitu ya. Thank you bos, lu percaya gue ketika umur gue sudah 34 tahun. Dan sekarang dia jadi direkturnya aja kan. Nah, kan pada saat itu flop di Juve, pindah ke Fulham, di MU gila. Kalau lu senang itu MU formasi tahun berapa? Tahun 98, paling pas 98. Masih ada Yok sama Kole, kiri Giggs, kanan Beckham, tengah Bad, Roy Keane, Irwin. Nah, Irwin tuh apa ya, klasik lah gue bilang. Nggak terlalu dikenal tapi humble sih. Jadi low profile. Zaman dulu tuh kita ngeliat MU main pasti menang. Ya, dan enaknya liatnya nyerang terus. Walaupun nggak gol tapi nyerang terus. Kalau sekarang kita tuh, aduh. Udah deg-degan aja. Kita berapa kali bikin WA story kan tentang apa? Oli out. Sekarang masuk raknik malah Bagi saya sih bahwa segala sesuatu tuh butuh proses. Kultur sekarang nggak bisa. Dan salahnya manajemen MU adalah dia taruh Claude Rangnick tuh udah diomongin 6 bulan. Jadi player nggak akan respect. Karena udah di set dulu, saya cuma 6 bulan.
Tapi bukannya Rangnick setelah ini akan jadi direktur apa jadi apa? Enggak. Cuma jadi direktur Konsultan. teknik training saja konsultan. Iya, Jadi iya. sudah dibikin dari awal disebutkan bahwa dia itu nggak akan pegang MU. Jadi- Player jadi nggak ada respect. Iya toh 6 bulan aja, lu di sini 6 bulan juga, gue mau belajar Betul. gimana percuma. Betul. Jadi kalau di dalam organisasi misalkan ada satu orang jadi manajer, lu cuma 6 bulan doang, gua ngapain mau ngikutin? Ngapain? Martial kan lawan sama dia. Tapi menurut lu kira-kira siapa sih yang bagus jadi manajer MU? Kalau saya sih yang pertama ya harus bikin harmoni suasana sih. Siapa? Kira-kira karakter yang pas untuk MU itu Kalau siapa? untuk sekarang sih ya Mauricio Pochettino pasti. Gue sih malah pengen pelatihnya Ajax. Si Ten Hag. Ten Hag. Ya? Ten Hag. Erik Ten Hag. Erik Ten Hag. Kalau Ajax sih anak muda ya. Nah. Dia ada direktur ada usia dini. Jadi kayaknya sih karena dia bisa memoles tim-tim muda yang nggak jadi yang flop di klub manapun ke dia jadi tuh urusan tadi jadi bagus dia di Southampton. Kalau Pochettino terlalu kalem, nggak yang berapi-api gitu. Cuma yang jadi masalah tuh sekarang jadinya ada dua kubu, jadi kubu senior sama kubu junior. Ini yang jadi masalah sekarang. Berarti kayak zamannya Madrid zaman dulu, Galacticos, Papones, Zidanes. Iya, iya. Mungkin nggak sih MU kayak Liverpool lama banget juaranya? Kan Liverpool berapa tahun? 12-an tahun dari tahun zaman yang belum Liga IPL masih apa namanya lupa gue tuh ya. Baru juara zamannya si Klopp. Jadi kalau saya lihat sih MU itu kenapa nggak dapat piala lagi belakangan ini karena orientasinya bisnis, bukan jangka panjang bukan. Dia beli pemain kayak Ibrahimovic, Minatua, beli ini buat apa? Apa karena mereka tuh melihat kayak Chelsea, Liverpool udah betul-betul bagus, panik buying gitu. Bisa jadi karena mereka kan saham ya. Jadi mereka butuh kadang yang penting gimana caranya sahamnya bisa tetap stand bagus gitu, bisa naik. Jadi kadang udah nggak peduli lagi soal komposisi. Nah itu dia. Lihat Van de Beek bagus loh biasa. Makanya gue tuh sedih loh lihat dia. Gue sedih. Betul. Gue lihat. Tahu nggak jadi dia Van de Bench? Iya. Maksudnya Cadangan. nggak lihat dia tuh dan sabar banget tuh anaknya. Ya dia di Ajax bagus di sini. Udah susah lah. Kenapa Fred dipakai? Lu setuju nggak sih kalau Fred tuh bagus sebenarnya? Enggak lah, gue paling nggak suka. Makanya gue fade out. Kalau itu Scotty Bagus, kalau Scotty mah dominan. Bagus ya. Bagus. Fred. Tapi kan berapa kali Fred kasih asis kemarin tuh dia. Ya hoki lah. Saya bilang tuh hoki lah. Gue tuh ya sekarang kalau MU tuh males. Malesnya apa? Giliran gue nonton kalah. Kalau tiap pagi tuh buka detik.com kayak mirip kartu QQ tuh. Kalah nggak kalah. Kemarin seri gitu. Kalau soal MU sih ya udah mendarah daging sampai dua anak saya juga namanya kan pemain MU kan. Johnny Evans. Kenapa pakai Johnny Evans? Ya waktu zamannya itu yang aku klub itu ya Johnny Evans. Tapi Evans itu kan dibuang di zaman Mourinho ya? Ya, betul. Dan dia pindah malah bagus. Masih bagus, pindah beberapa klub terakhir di Leicester. Masih bagus kan dia. Bagus. Itu sama MU tuh gila ya? Gue gila banget gue sama MU. Memang kalau bilang cita-cita emang pengen ke Old Trafford. Nah sama, gue pengen ke Old Trafford, terus kita berangkat ya. Pengen cita-citanya. Gue kan beli baju ini dari sama MU banget dia. Gue tanya sama dia posting kan di FB dia itu foto dia di Old Trafford. Tanya, sana gimana berangkatnya? Rame-rame sama Mancunian bahasanya gitu ya. Berapa sekian juta. Ini kalau ada lagi info ya, gue mau berangkat nih gue bilang. Gue pengen banget. Gue tuh dulu cita-cita keluar negeri pertama kali gue tuh harus ke Mekah. Udah selesai. Ya. Setelah berikutnya gue pengen Old Trafford. Lu kapan ada berangkat lu kabarin. Gue pasti akan usahakan gue ikut. Serius, gue pengen banget ke sana. Simpel sih. Cita-citanya pingin teriak di sana. Terus nonton dia main sama City kalau bisa. Oh. Kalah lo taruh. Mudah-mudahan Pep udah bukan Pep lagi. Tapi Pep perpanjang itu. Pasti dia udah. Kenapa dia nggak ke MU ya Pep? Waktu itu gini, dia merasa waktu itu nama Ferguson masih terlalu besar. Dia takut jadi bayang-bayang. Jadi sempat ketemu lobby di New York, ingin di hire, tapi dia merasa. Tapi Fergie mau dia. Ya, ketemu di hotel di New York ketemu. Cuma dia merasa bahwa saya nggak akan sebesar Ferguson. Di City dia legend. Ya. Gue yakin begitu dia kapanpun dia out dari City. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya Mancini, ya pasti dia. Betul. Dia lah. Betul. Ya, Pep itu yakin kok. Legasinya bagus dan gila. Tapi menurut lu ya, kenapa Sir Alex resign digantikan dengan udah berapa kali dari Moyes, dari Van Gaal, Jose Mourinho, oleh
sekarang Alex nih, kenapa nggak berhasil? Ini kita bicara leadership-nya. Ya, leadership-nya. Karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi adalah ketika ada satu pemimpin ya, memimpin satu buah perusahaan ataupun klub sepak bola kalau kita cerita ini, jadi bukan cuma ketika dia pensiun dia menempatkan legasi bahwa dia pernah jadi juara, tapi dia harus ngetahin fondasi ketika dia tidak ada, sistem tetap berjalan. Berarti kalau gue bilang ada kesalahan juga Sir Alex dong? Pasti. Karena nama dia terlalu besar itu ya? Betul, betul. Tapi kenapa ya? Ketika dia jadi pelatih, ketika dia jadi manajer, itu tim bagus, itu pemain bagus. Nah, ketika diganti gak bagus. Karena ada respect kan. Gue beli buku dia ya, My Autobiography sama 2. Dia itu gue yang paling gue ingat ketika dia bermasalah dengan Beckham. Tendang sepatu. Dia bilang apa? Dan itu selalu gue sampaikan ke karyawan gue. Dia bilang gini, di buku itu, tidak ada yang lebih besar daripada Manchester United. Bahkan saya. Iya. Dia bilang, apalagi Beckham. Iya. That's why Beckham di tahun itu lagi gila-gilanya, lagi bagus-bagusnya. Pindah Madrid. Tenang dia. Karena apa? Dia khawatir Beckham itu merasa dirinya lebih besar, terus dia akan semena-mena. Nah itu mungkin bagi gue gini, jadi kayak shock terapi bagi yang lain. Gila ya, Beckham aja dilepas, apalagi gue. Betul. Dan apa ya, head riot treatment-nya itu yang maki-maki segala macam. Tapi yang gue senang itu kenapa ketika pemain-pemain itu dimaki-maki segala macam, nurut gitu, nggak cengeng, nggak suka, tapi nurut. Just name it gitu aja. Rooney udah kena, semua udah kena. Mungkin yang nggak kena, kalau nggak salah Ronaldo kena nggak sih? Dia bilang kayak Ronaldo nggak kena. Ronaldo mah anak kesayangan. Nggak kena. Tapi semua kena. Tapi ketika mereka resign dari MU, nggak ada yang jelekin Sir Alex kecuali Roy Keane. Roy Keane kan nggak suka sama dia kan, ya nggak tahu lah mereka ada masalah apa, tapi mereka nggak suka. Tapi semuanya itu respect semua. Gue sedikit ini ya, kalau bicara leadership, gue tuh sedikit banyak mencontoh bagaimana Sir Alex itu memanage MU. Ada kerasnya, tapi dia jadi bapak. Betul. Bisa kayak bercanda, bisa ketawa segala macam. Bahkan Beckham pun kalau nggak salah nikah dia jadi pendampingnya. Betul. Dia sama Ronaldo, lu ingat nggak ketika Ronaldo itu agak gosbam nih atau begini? Ketika Ronaldo Portugal juara. Iya, dia tunggu. Nah, itu kan gue ngeliat nih, dia tunggu, sengaja nunggu. Gue tuh ngeliatnya gini, ada ya gitu. Jadi kayak dia tuh memperlakukan pemain udah bukan kayak pemain, anak kayak kan Ronaldo bilang, Alex is my father's in football. Betul. Gue tuh kayak punya obsesi bagaimana gue punya tim, punya karyawan bilang ke gue, Pak Popo, my father's in my office. Respect banget gitu. Dia bisa menciptakan. Ronaldo kan luar biasa lah kita bilang ya, 5 terbaik yang pernah ada. Menurut gue nih, mungkin agak subjektif lah kalau kita bicara pilih. Dan bagi gue, dia bisa aja nggak nganggap si Sir Alex, tapi bisa. Begitu respectnya dia. Betul. Gue tuh masih bingung, bagaimana cara Sir Alex itu bisa memanage. Iya, betul. Karena Sir Alex itu kan dia bahkan makan pun diatur. Nah, iya. Makan, kalori semua diatur. Nggak boleh foya-foya ke diskotik juga. Nah, dia nggak boleh diskotik. Semua nggak boleh. Lagi kalau ada match keluar negeri gitu, nggak boleh bawa pacar. Dia keras. Ketat sekali. Ketat sekali. Tapi itu dia, pemainnya cinta sama dia. Biasanya kan kita kan, ini berbanding terbalik. Kadang-kadang kan kalau misalnya bintang, diatur segala macam, maka gue keluar. Pindah gue dari MU. Mereka enggak. Cuma ya kita nggak tahu ya, itu kan di zamannya. Nah, kenapa sekarang nggak bisa? Ya, sekarang jadinya rata-rata lihat gaji pemain 500.000 pound, 300.000 pound udah gila. Lihat pertama kali Neymar dikeluarkan dari match aja, lihat tuh pelakuan ke pelatih. Waktu itu Tuchel kan? Iya. Tuchel langsung tendang keluar. Jadi bayangin, bisnis sekarang semua udah gitu. Jadi bukan pemain, tapi Tuchel yang keluar. Iya, Tuchel yang keluar. Tuchel senang kan? Kalau Chelsea langsung champion, juara. Benar. Mungkin nggak sih gini, pemain sekarang tuh menoriental. Bukan lagi sense of belonging ke klub. Kalau dulu kan orang pindah ke klubnya kan betul-betul apa kata Vidic. Kalau hidung gue patah bisa diobatin gitu. Tapi kalau bola masuk ke dalam gawang itu nggak bisa diganti. Dia bilang begitu. Gilanya Vidic itu dia bilang gitu. One of the best captain ya. Mereka tuh sampai betul-betul total mau patah kaki mau segala macam nggak masalah asal bola nggak masuk. Tapi sekarang enggak. Nah, mungkin nggak sih apa yang dilakukan pelatih bola itu bisa nggak sih kita aplikasikan bagaimana karyawan kita? Lu kan juga di perusahaan kan pasti handle tim segala macam. Gimana sih menurut lu caranya supaya tim lu, karyawan lu itu yang lu handle saat ini punya sense of belonging gitu, bukan hanya gue digaji kerja pulang. Ada nggak sih lu bisa share nggak sih yang based on experience lu lah? Ya, jadi
perusahaan yang saya kerja sekarang kan jelas bukan perusahaan pertama ya. Ini udah perusahaan berarti keempat saya. Jadi I believe bahwa semua kita kerja, kalau nggak ada tim nggak bisa kerja. Nah, ya karena kita bukan Superman, one man show. Udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Ya. Seperti betul. Jadi yang paling penting adalah sekarang kita sebagai leader harus bisa membuat mereka tuh merasa memiliki. Lewat apa caranya? Dengan cara melibatkan mereka. Kasih mereka kepercayaan. Ya, percaya atau tidak, kadang orang kerja gaji itu is not the only one. Apresiasi. Penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukannya. Betul. Kadang cuma kata thank you sih, kisahnya simple ya. Tapi itu sangat berarti buat mereka. Daripada ini reward ya, karena kalau kita ngasih dalam bentuk soalnya uang atau apa, tidak mendidik. Kadang saya lebih prefer udah makan belum, kita makan. There's a simple things, tapi kadang itu sangat berarti buat mereka. Karena mereka merasa dihargai dan they thinking they are part of the team. Itu yang paling penting. Jadi apresiasi itu penting. Saya selalu ngomong ke semua orang, kerja itu bukan cuma datang jam 8 pulang jam 5. Kalau kerja cuma jam 8 jam 5 di rumah ngepel juga kerja, nyuci baju juga kerja. Tapi ketika lu bekerja lu harus bring something, value things. Karena satu-satunya hal yang lu nggak bisa beli adalah waktu. Ya, jangan sampai lu menyesal nanti ketika lu udah tua lu kok gua gini-gini aja. Karena dia berpikir gue kan hanya sudah kerja, dan dia nggak adjust dia punya skill, dia nggak adjust dia punya attitude. Betul. Jadi kadang ya hal seperti itu kita harus influence mereka. Ya, jadi kalau lu lihat gua yang sekarang, proses panjang. It's part of proses, bukan lu lihat gua sekarang enak. Makanya gua bilang dulu kan lu pernah lu pernah jadi security. Iya. Gua pernah jadi pemulung sampah. Serius lu? Serius. Di mana? Di Medan. Oh. Iya. Ya, jadi pernah gue sama adik. Jadi kita ini yang ya kita bukan bilang kita sekarang posisi bagus ya. Kita saat ini alhamdulillah puji Tuhan. Tuhan kasih kita kepercayaan. Ada lumayan di atas. Betul. Tapi prosesnya pasti suffer juga kan? Iya, berdarah-darah juga kan? Yang nggak tiba-tiba usul-usul jadi gitu. Ada tahapan, ada proses yang kita lakukan yang ngebentuk diri kita sehingga Tuhan tuh percaya, lu bisa. Gue mau sharing satu cerita, sangat sedih sekali gue sebenarnya. Kuliah di minus kan gue, jadi gue tuh kerja sambil kuliah, sambil gue ngajar lab dan sebagainya. Kalau orang kan kamu pulang pasti malam tuh, udah pulang malam apa segala, nyuci baju, karena kecapean gue ketiduran, kan itu baju gue rendam rinso, besok paginya bau hancur, nangis saya, karena apa? Saya ke Jakarta bawa baju sedikit, itu udah rusak semua, nangis. Jadi orang itu udah tidur, saya jam 1 masih cuci baju. Bayangin. Jadi benar-benar ngerasain pahit lah. Kalau gue nih ya, ketika gue masa lalu gue tuh berat banget lah. Gue di Jakarta tuh merasa jadi apa aja. Pernah jadi kolektor, pernah jadi pengamen, pernah jadi tukang parkir. Tapi ketika sampai di posisi ini kayaknya duit. Iya, blessing this guys kan. Benar-benar merasa bersyukur. Nah, itu kadang-kadang yang membuat gue tuh lebih menghargai hidup. Karena kita nggak punya privilege. Betul. Orang tua bukan orang kaya. Betul. Kan? Proses mentalitas yang membuat kita bisa sampai di sini. Nah, gue tuh gini, gue tuh pengen, gue selalu bilang ke tim gue, gue juga bisa, kenapa lu nggak bisa? Ya, betul. Tapi kadang-kadang mereka tuh menurut gue nggak tahan dengan proses. Iya, anak muda sekarang harus mengerti bahwa ketika kamu bekerja dan kamu ibaratnya baru lulus dan sebagainya, tolong camkan bahwa ketika kamu bekerja awal, kamu yang harus menyesuaikan ke perusahaan, bukan perusahaan menyesuaikan ke kamu. Kalau perusahaan menyesuaikan kamu, mau berapa perusahaan kamu pindah, nggak akan dapat. Bekerja dibayar. Ya, fresh graduate harus berpikir seperti itu. Gue pernah ketemu karyawan yang sama tadi kasusnya, dia merasa nggak cocok dengan perusahaan. Gue challenge sama dia, lu kalau nggak suka dengan aturan perusahaan, lu harus jadi pemimpin, lu harus gantiin gue. Betul. Gue bilang, betul. Lu ciptain aja peraturan lu. Iya betul. Lu gantiin gue sebagai direktur, gue akan follow lu. Iya, betul. Tapi kan nggak gampang. Kadang orang berpikir gini, gue ketika gue kerja, apapun pekerjaan yang gue jalani, event itu security dulu, event itu tukang parkir, gue selalu bisa, gue harus jadi yang paling bagus, yang paling baik di posisi itu. Dan satu lagi, yang selalu gue camkan, dimanapun gue bekerja, itu adalah perusahaan gue. Gue selalu camkan di hati dan pikiran gue, ini perusahaan gue. Betul. Dan gue bilang sama diri gue agak gini lah, gue tuh kayak
punya mimpi yang terlalu tinggi. Gue selalu bilang sama mama kayak di Medan tuh bilang, Mak, Popo tuh kayak nggak pas dari orang miskin. Ini darah dari orang kaya. Serius. Dan gue tuh orangnya males. Miskin males, nggak bisa kan? Orang kaya males bisa. Ada duit. Bagaimana caranya males tapi bisa apa jadi orang kaya? Bagaimana jadi orang kaya? Kerja keras. Kerja keras dulu. Jadi dihabisin. Gue ya dari umur berapa gue tuh habisin bungkus. Gue tuh termasuk orang yang kehilangan masa remaja. Orang ketika nongkrong, orang segala macam, gue skip. Tapi sekarang ketika orang kerja keras gue santai. Gue kadang ngeliat ada kakek-kakek masih jualan koran, masih jualan gue bilang horor nih. Gue ngebayang ya, gila ya kalau gue sampai tua harus kerja begitu. Gue mendingan gue ketika gue muda sakit pinggang lah, sakit kepala lah, apapun lah, mau masuk angin lah, mah lah, karena gue habisin. Proses nggak mengkhianati hasil. Nah, ya itu sebuah quote yang sering orang pakai, selalu di post tapi orang nggak mau menjalankan nih. Kok jahat? Dia quote apa? Jadi gue minta lu kasih tips lah ke kawan-kawan Haswara ya, sebagai orang yang nggak punya privilege, orang yang memulai dari bawah, merantau ke Jakarta. Kita nih mengekspansi. Malu kalau nggak jadi sukses. Nah itu dia. Gue salah satunya kenapa gue tuh pernah nggak pulang-pulang. Tetangga rumah gue tuh mulutnya agak apa ya? Apa kata Abah? Dia bilang gini ke almarhum bapak tuh Abah. Palingan gue Jakarta jadi anjing. Itu kayak ungkap ya, perumpamaan doang. Tapi jadi ketika motivasi. Itu makanya pulang harus jadi. Ada momen ketika orang tua datang itu bilang, kerja apa gua? Buka Google. Ketika gua bilang, Mak, Popo punya perusahaan, nggak percaya. Nggak percaya karena ke Jakarta terlalu pendek. Naik kapal laut. Buka Google, ketik M. Yusuf Handoko. Ada ya, itu pertama GM tuh, General Manager. Di situ baru. Karena gue nggak ngomong, gue tuh di Jakarta kerja gue nggak ngomong. Almarhum Abah tuh bapak tuh cuma telepon, ketika telepon telepon tuh masih belum ada handphone, ke tetangga gitu telepon, masih sanggup? Kalau nggak sanggup kirim tiket pulang. Nggak pernah kirim uang, nggak pernah. Nol. Cuman dia bilang masih sanggup. Kalau nggak sanggup kirim tiket, nggak mau. Begitu kita udah kaya, punya uang, semua saudara. Yang dulu yang nggak kenal, sekarang kenal semua. Jadi kayak menertawakan masa lalu jadinya. Dulu kemana aja. Sekarang baru saudara semuanya. Itulah ya intinya, kita bagaimana kita percaya proses dan untuk mencapai tingkat sukses itu nggak mudah, nggak gampang. Dan dimanapun kita bekerja, mau usaha, ya anggap itu adalah tempat terakhir lo kerja, dan yang mungkin bakal lo miliki itu yang selalu gue tanamkan. Kalau kita punya sense of belonging, kita punya ownership, kita akan total, kita udah nggak mikir do anything. Dan gue yakin nih, bos kita itu nggak akan mungkin mau lepas kita kalau kita bagus. Ya, jelas pasti. Karena dia mikir kalau dilepas nyari lagi belum tentu sama. Betul. Dan kita punya bargain. Betul. Tapi kalau kita nggak bagus, Pak, saya mau lisensi. Oh ya udah, silakan. Kerja juga cocok-cocokan. Nah, gue pengen lo kasih tips ke kawan-kawan Haswara bagaimana caranya agar mereka ini percaya dengan proses, bahwasanya dia akan ada sukses tanpa proses. Oke. Ya, jadi bagi kawan-kawan Haswara ya yang penting pertama adalah hidup tuh pilihannya. Jadi apapun masalah yang datang, percayalah bahwa masalah itu bikin kita jadi dewasa. Terus jangan gampang menyerah aja. Itu aja yang paling penting. Just try aja. Coba terus sampai try. Sampai masalah itu benci sama kita, kapok sama betul, setuju sekali. Kalau saya pribadi ya, setelah dari mendengar dari insight, advance apapun itu ya, saya kayak nambah ilmu baru gitu. Karena bagi saya dengan ketemu banyak orang, dengar gitu, ada hal-hal baru yang bisa saya petik, bisa saya aplikasikan nanti di perusahaan saya. Hidup ini pilihan ya, dan saya memilih untuk setiap harinya menjadi lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum, ciao.